Halo Rahayu Mas. Piye kabare Mas? Baik. Baik. Aku wis suwi ora ketemu jenengan iki lho. Jadi ini kan sekarang sudah lama gak ketemu, pengen ngobrol-ngobrol Mas. Yeah. Nah, kita salam dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Rahayu teman-teman, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya bersama dengan mahasiswa. Beliau adalah istilahnya sahabat yang sudah lama nggak ketemu lah istilahnya ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih Mas? Tentang apa nih Mas? Tentang perjalanan jenengan. Saya dengar kemarin ada cerita itu dari teman-teman itu, jenengan itu istilahnya dulu kan gento ya, dulunya Ya. bandel lah gitu. Ya bandel. Itu nakal lah, katakan anak paling nakal gitu. Anak paling nakal. Terus kenapa kok bisa sampai akhirnya jenengan dari yang tadinya nakal, gento segala macam, kok sekarang berubah gitu loh? Ya, itulah semua didasari dari niat kita. Ya. Ya. Jadi dari apapun yang kita lakukan sebenarnya itu sebenarnya ada pada diri kita ternyata. Ya ini ya maaf itu. Yeah. Ya, memang ini yang saya lakukan, yang benar-benar saya lakukan. Memang yang terjadi seperti itu. Lah ternyata orang itu bisa berubah segalanya itu memang dari orang itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, terus ada cerita juga saya dengar sempat jenengan dianggap sebagai orang gila. Bahkan masuk rumah sakit jiwa, itu gimana ceritanya itu? Ya gimana ya. Nah, saya itu kan sebenarnya nggak tahu juga sih ya, tapi kenyataannya memang begitu. Begitu saya itu melakukan kayak orang Jawa itu terkenalnya meditasi ya. Begitu saya melakukan meditasi itu, yang saya lihat itu dunia lain. Jadi ya kayak ya katakan ceritanya sekarang yang terkenal hantu lah katakan gitu. Contoh maunya ya seperti itu. Jadi saya ngomong sama itu lah orang-orang sini, terutama keluarga saya nggak tahu. Wah itu anak saya itu apa gila kan gitu kan. Nah, terus didukung sama keluarga ini dari perilaku saya yang tidak karuan, yang tidak umumnya manusia. Awalnya gitu. ya, awalnya dari yang karuan terus tiba-tiba dianggap gila gitu. Ya gitu lah. Kita ya udah yang namanya aja saya ngomong sama dunia lain kan gitu katakan ya. Akhirnya tahu-tahu saya itu dibawa itu. Kok saya ngantek di rumah sakit bahwa ini ya saya dianggap gila, ya udah saya terima. Saya tidak menyalahkan orang tua, saya tidak menyalahkan tetangga atau teman saudara yang ya setahunya dia emang begitu sih yang dilihat kan gitu. Polanya tuh tidak seperti manusia lah katakan gitu, aneh gitu loh bilangnya lah itu Mas. Jadi nah tapi pada saat jenengan dianggap sebagai gila pada saat itu sebenarnya jenengan tuh lagi melakukan apa itu? Ya ini saya sedang itu toh Mas, kan saya banyak dosa lah katakan ya. Saya melakukan penebusan dosa itu dari tahun 2001 ya sampai 2009 saya terus melakukan dosa sampai akhirnya saya itu sudah diberi dari pemberian dari orang tua, katanya celah itu orang Jawa ya dikenal nek diwehi tempat tinggal lah katakan itu, tapi tidak saya belikan tempat tinggal, saya belikan untuk ya masih itu masih gitu itu lah. Akhirnya saya itu cuma sadar ini kok saya malah tambah kayak gini. Akhirnya saya merasa banyak dosa lagi, saya minta kepada yang kuasa, saya tidak berguna, lebih baik saya dimatikan. Saya minta mati saya kan gitu loh. Terus saya tidak tahu lah, berdoa itu saya sambil berdoa memohon lah, kok ya tahu-tahu kok saya itu bisa melakukan apa ini yang manusia itu sendiri sebenarnya tidak akan terjadi atau mungkin di luar nalar lah. Akhirnya saya bisa ya katakan itu menemukan jalan yang benar atau jalan sejatinya manusia itu ternyata begitu. Begini kan nanti ceritakan itu. Nah ini unik, lucu, kayak aku seneng cerita pada saat jenengan di dalam rumah sakit jiwa itu gimana ceritanya? Wah ya itu apa yang jenengan lihat dan apa yang jenengan lakukan di pada saat itu? Dalam itu waktu masuk saya tahu-tahu sudah dikasih pakaian ganti baju gitu kan. Baju lorek-lorek itu loh lah. Kalau saya bangun loh, saya kok sudah ganti. Terus saya ngomong sama sebelah saya, malah dia marah gitu loh. Saya marahin juga kan, kan gitu lah. Ternyata loh aku ini masuk rumah sakit jiwa toh, kan gitu toh. Lah terus saya ngomong-ngomong ya saya lakukan itu ya gimana ya kalau ngomong sama orang gila kan. Saya ngomong serba salah sih. Akhirnya saya ikutin aja selama 1 minggu. Saya itu tidak punya temen. Saya tuh hanya sendirian aja. Saya merasa loh ini kok bisa begini kan gitu katakan gitu lah.
Akhirnya terus saya itu 1 minggu lebih saya itu kok bisa ada yang ngajak ngomong gitu loh. Lah jangan ngomong yang ada dalam diri saya ini dah. Saya tanya ini siapa ya, itulah katakanlah aku ya, kowe ya aku lah, Pak ini saudara saya. Ya gitulah. Akhirnya saya merasa agak ada yang saya ajak omong tuh itu. Lah saya harus ajak omong, akhirnya ya saya sama orang-orang itu kok nggak taunya itu akhirnya saya bisa kayak orang sedikit pelan-pelan itu bisa ngomong cara nalar manusia. Lah terus saya ya kayak gimana ya, akhirnya kok dia itu malah duluan keluar padahal masuknya hampir sama kan. Tapi dia keluar dulu sampai akhirnya saya tuh di ruangan satu rumah itu ada 4 kamar. Lah akhirnya saya pegang salaman itu dia kok tahu-tahu sudah keluar semua. Sehat semua mereka. Sehat semua, tinggal saya. Jadi pada saat jenengan di rumah sakit jiwa itu justru malah akhirnya orang-orang gila itu pada sembuh. Ya kayak begitu, tapi saya tidak merasakan saya itu menyembuhkan enggak. Cuma saya minta semoga cepat sembuh deh, kan gitu lah. Ternyata begitu saya ngomong itu kok 3 harinya dia masih keluar itu loh. Sembuh itu loh lah. Tinggal 1 saya. Lah ini saya keluar kapan ini saya gitu toh. Enggak ada yang jemput, enggak ada yang tengok kan gitu toh. Lah orang tua saya sendiri juga malu, mungkin takut juga malu kan karena punya anak kok gini, kok gila, taunya gitu loh waktu itu. Tahu-tahu ya persis tepat 21 hari lah. Ada yang jemput saudara, terus saya diurus itu saya keluar. Lah setelah keluar itu saya nggak mau pulang ke rumah bapak sini, nggak pulang ke rumah bapak ini lah. Saya pulang ke rumah bapak yang satunya. Saya minta izin pada orang tua, saya ingin bertempat tinggal di situ sementara ini. Nah, akhirnya disitulah saya mulai melakukan kayak seperti apa itu meditasi yang kira-kira dilakukan orang-orang saudara Jawa lah, kata spiritualan lah ya. Nah di situ saya nggak tahu deh. Selama saya itu 3 hari 3 malam Mas, itu yang saya anehnya. Saya merasa tidak makan, tidak tidur, cuma minum. Nah, setelah itu saya disuruh meditasi terus. Pokoknya kayak nggak ada yang nyuruh, tapi saya ada yang nyuruh gitu loh. Akhirnya saya itu ya itu bisa ketemu sama yang suci kok membawa sesuatu cahaya. Lah bilang begini yang suci itu, aku membawa sesuatu. Saya tahu kamu sangat yang itu tahu perilaku saya dari kecil sampai itu sudah tahu. Maka cuma hanya ini ya. Sekarang aku mau tanya, apa yang menjadi permintaanmu kan gitu. Lah saya ada pilihan, ada 3 itu, kesaktian, kemuliaan atau pengayuman kan gitu. Yang saya ambil adalah pengayuman. Saya minta besok kalau mati maunya di surga kan gitu lah. Terus ya akhirnya tetap saya ambil itu. Saya ditanya ini saya tetap jawabannya hanya itu. Nah pada waktu itu terus yang bilang aku membawa seperti wujudnya bunga, kuncup bunga. Lah bunga ini bisa aku berikan padamu bila 1 kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Kedua, kamu bisa meneruskan apa nanti menjadi cita-citamu bila kamu mau menerima ragamu untuk saya pinjem. Ya terus itu, dan kamu harus minta 200 dari orang tua. Kalau kamu tidak mau minta semua itu akan gagal kan gitu lah. Terus saya lakukan. Lah terus pertanyaannya begini Mas, ini jawabannya ya. Gunung kuwi jejere apa? Banyu segara asin mergo apa? Darat iki papan sing kepiye? Iki ono gandeng kerete karo jagatmu le sing ameh owah. Itu bilangnya gitu. Lah saya namanya manusia pitakonan seperti ini kan ya agak bingung toh. Akhirnya saya ada yang saya ngomong itu, saya tanya, ini jawabannya apa? Wis jawaban le, ya jawab saja. Gunung itu jejere menungso. Sejati. Banyu segara asin itu tangisannya manusia, tangisannya menungso. Darat iki papan uripe menungso. Dadi darat iki meh kebak tangisane menungso. Lah terus yang kaget, kok kamu bisa jawab? Kamu siapa? Nama saya Siswanto yang. Aku ndak percaya. Pasti ada yang nuntun kamu kan gitu. Lah yang masuk kayak angin gitu set gitu loh. Lah ternyata kamu sudah manunggal sama Gusti toh kan gitu toh. Bilang sebutan Gusti baru tahu itu saya. Terus yang keluar lagi, ya udah sekarang tinggal 1. Ini kuncup saya kasihkan di sini dikening gini. Kalau mungkin anak-anak yang tahu gaib mungkin bisa melihat lah. Ada apa, seperti apa gitu ya. Lah terus saya saya bilang ya, terus saya mengikuti petunjuknya.
ikhlas badan saya mau dituntut yang gimana, yang penting saya minta yang baik kan gitu, minta perdamaian, minta saudara-saudara semua bisa jadi baik kan. Minta izin orang tua Mas, disuruh minta izin, ini agak berat. Waktu itu agak berat bagi saya karena saya berani pulang, kalau saya mau pulang saya harus bisa beli rumah katakan meskipun karena ya itu saya sudah merasa malu ya takut ya tahu menghabiskan semua anak nomor yang nggak karuan akalnya kan gitu ya. Akhirnya ya itu Mas, kurang puasa dengan tiba-tiba nggak tahu kok bisa mau memberi maaf dan mengizinkan laku saya itu. Nah inilah yang dinamakan orang tua itu penuh dengan kasih sayang kan gitu. Penuh kasih sayang itulah. Akhirnya saya terus menjalankan perjalanan ini. Jadi itu perjalanan singkat jenengan sampai akhirnya jenengan menemukan istilahnya apa ya, jati diri ya. Ya itu sampai akhirnya saya bisa menemukan toh Mas. Perjalanannya memang panjang sekali sih memang itu. Saya harus berjalan waktu itu. Cara orang Jawa le lakune wong urip yen ora dilakoni kanthi laku ya ora bakal ketemu apa sing tok karepke. Apa yang kamu inginkan kan gitu. Jadi saya terus ngikutin lelaku itu. Ya harus saya mau menebus dosa itu, tapi dalam arti penebusan ada dua. Lahir dan batin. Lahir kita nebus dari diri kita sendiri, segala itu apa itu yang kita anunya itu. Lah di lahir itu maksudnya tentang perilaku kita yang nakal-nakal. Contoh kayak aku kemarin lah sama kamu, ngomongin kamu jelek, mungkin jewer kuping kamu lah katakan gitu. Saya harus mau menerima itu perjalanan itu, tapi nggak anu lah ya, tapi saya menerima itu. Lah saya lakukan terus sampai akhirnya dianggap selesai. Kamu sudah selesai seperti anak yang baru lahir lagi kan gitu toh. Itu penebusan awal dosa lahir ya. Ya lahir ada di badan kita lah. Ya, terus di dunia ya di alam batinnya, di alam yang nggak kelihatan atau disebut alam batin ini ya. Ini juga melakukan seperti kita itu dulu kita itu orangnya kayak aku sama kamu pelit ya. Orangnya itu nggak lomo, orang Jawa itu nggak apa itu orang bahasa Indonesianya itu kan. Lah akhirnya kamu membalas dengan aku. Padahal kamu nggak tahu tuh ya kayak itu kamu saya mau bener-bener butuh tapi kamu nggak ngasih gitu loh. Lah karena apa ya saya nggak bilang tapi saya bener-bener butuh gitu loh. Lah itulah dalam batin itu memang ya saya ceritakan terlalu dalam ini karena masuknya ke dunia yang itu penebusan di alam-alam yang nggak bisa dilihat nganu lah dengan mata terbuka gini nggak. Tapi hampir sama dengan lahir. Hampir sama, cuma itu hanya tanggung jawab aja. Nah itulah. Jadi istilahnya kalau orang tahu itu kan, kalau sampai orang tahu kan biasanya gini, ada hukum karma kayak gitu ya. Jadi kan itu kan hukum karma di dunia ini kan orang kalau misalkan melakukan kesalahan mukul orang pasti nanti akan dibalas mukul juga. Itu kan. Itu salah satu penebusan dosa yang dilakukan jenengan. Nah pada saat batin juga begitu, pada saat jenengan tadinya misal katakanlah ngerasani uang gitu ya atau pelit gitu ya, pelit gitu ya, malah pelit nanti dibalas lagi juga begitu karena kan jenengan butuh nggak ada yang ngasih gitu ya. Ya seperti contohnya kecilnya seperti itu. Nah itu sih sampai akhirnya jenengan itu ketemu dengan yang disebut apa namanya kembaran yang jenengan itu gimana? Nah, itu gini Mas, saya tanya itu. Saya tanya kok saya bisa ngomong dengan diri saya kan itu toh. Terus kan saya juga namanya saya itu manusia, saya kadang belum percaya kan itu toh. Ini goib apa ini kan gitu. Terus dia bilang kan aku ya kowe ya aku ya kamu kan gitu. Lah terus akhirnya saya bisa lihat gimana. Akhirnya saya diajak itu jalan itu. Saya diajak jalan tapi menghadap ke kaca. Seperti ada almari di depan kaca itu saya suruh menghadap itu. Yang yaitu ya akhirnya di dalam itu coba kamu perhatikan badanmu. Saya nggak bergerak, tapi di kaca itu bergerak gitu loh. Tangan bisa ke atas gini. Lah ini, sama atau? Loh, itu kan kaca. Tapi kenapa bedanya di kaca itu tangan bisa bergerak ke atas itu loh. Sedangkan saya sendiri, tangan saya diem kok. Oh ini toh kembaran itu kan itu toh. Kok makanya wajahnya seperti sama, bening gitu toh. Contoh di kaca itu. Nah akhirnya itu saya bisa ngomong, saya bisa ada saudara yang namanya saudara sejati. Sehidup semati, sakit ya sakit sama, kalau kita senang bersama gitu. Itulah yang dinamakan kembaran itu. Dan itu pun yang saya tahu selama perjalanan itu hanya satu, yaitu kembarnya satu. Itu disebut roh suci? Itu masih belum. Belum ya?